Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM 211212340, mahasiswa semester 1 program studi Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Erli Armien SEMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya membahas lebih dalam mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai Pancasila. Mungkin dari rekan-rekan semuanya sudah mengetahui ya apa itu Pancasila. Nah, Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang melekat pada diri mereka sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sudah dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia sudah ada. Jadi Pancasila ini sebagai ideologi bangsa dalam berbagai bidang seperti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, seluruh tatanan kehidupan yang ada di masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral dan norma sebagai tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar. Yang pertama sebagai pedoman bangsa hidup, yang kedua sebagai perangkat tata nilai, yang ketiga sebagai ketahanan bangsa, yang keempat sebagai jati diri bangsa, yang kelima sebagai jiwa bangsa Indonesia, dan yang terakhir yang keenam yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi Pancasila memiliki 3 nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Di antaranya 1. Memiliki nilai dasar. Nilai dasar ini yaitu nilai yang sifatnya tidak dapat dirubah karena sudah ada sejak lahir dan menjadikan landasan utama dan nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai dasar yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Yang kedua, Pancasila memiliki nilai instrumental. Nilai instrumental tersebut merupakan nilai yang menjabarkan kelanjutan secara merinci tentang nilai dasar yang bersifat dinamis dan dapat berubah, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan nilai dasar. Yang terakhir ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis ini ialah nilai yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia adalah sebagai dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai suatu tujuan secara nasional. Dan Pancasila menjadikan norma atau pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sosial yang terdapat pada suku, budaya, ras, dan agama untuk tetap saling menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan, serta menjaga sikap etnosentrisme. Selanjutnya mengenai mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pengaruh dari luar yang mengakibatkan nilai-nilai Pancasila ini menjadi nilai luntur. Atas dasar hal tersebut, nilai inilah diperlukan cara untuk mengatasinya dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diterapkan karena dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Nilai merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap individu yang memiliki arti dalam kehidupan manusia. Nilai yang menyangkut dengan baik dan buruknya perbuatan seseorang. Nilai tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena nilai yang menuntun manusia dalam menjalankan kehidupannya. Berikut cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai makna dan isi Pancasila tersendiri. Mengenai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung nilai keagamaan seseorang atau nilai religius yang berfungsi untuk menuntun manusia dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang pertama yaitu
mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, saling menghormati pemeluk agama lain dan melaksanakan keyakinan masing-masing tanpa saling mengganggu untuk menjaga kerukunan beragama dan NKRI. Dan yang ketiga, berakhlak sesuai agama yang dianut dapat membantu dalam membentuk karakter suatu bangsa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lain-lain. Kedua, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai perbedaan ras, suku, agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Asma Roini pada tahun 2017 bahwa sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Makna persatuan hakikatnya adalah satu yang artinya bulat, tidak dipecah. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung persatuan tiap individu. Yang pertama, memprioritaskan persatuan, kesatuan, dan kehidupan atas kepentingan golongan atau pribadi. Yang kedua, dapat menghindari sikap maupun tindakan egois sehingga mampu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, menjaga keberagaman bangsa dan mencegah keributan maupun konflik yang dinilai kurang berfaedah. Sesuai dengan pendapat Asma Roini pada tahun 2017 bahwa nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan atau kesadaran rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran bersatu itu terwujud dan tercipta dengan baik jika sungguh-sungguh menghayati semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini mengandung nilai kerakyatan di dalamnya. Pertama yaitu mampu menyatakan pendapat mengenai permasalahan. Yang kedua, bebas membuat forum untuk berdiskusi dengan bermusyawarah secara mufakat. Dan yang ketiga, dapat bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil dan menjalankannya dengan baik. Sesuai dengan pernyataan Asma Roini pada tahun 2017 bahwa dalam sila keempat ini terdapat adanya kebersamaan dalam mengambil suatu keputusan dan penanganannya. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan terhadap sesama manusia. Yang pertama yaitu mengawasi dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menanamkan rasa kekeluargaan dan gotong royong di tengah kegiatan dan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Asma Roini pada tahun 2017 mengenai sila kelima, yakni adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama dan melindungi yang lemah. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap mahasiswa atau terhadap sesama manusia menunjukkan hasil yang sangat baik. Artinya mahasiswa atau mahasiswi dapat menerapkannya terhadap sesama manusia yang lain, sudah mampu memahami nilai-nilai dan Pancasila dengan sangat baik, sehingga nilai-nilai Pancasila yang dipahami sudah mampu diimplementasikan dalam kehidupannya, karena nilai merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap individu yang memiliki arti dalam kehidupan manusia dan menyangkut baik dan buruknya perbuatan seseorang. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut akan berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dijalankan dengan baik, maka pribadi individu tersebut dianggap juga baik. Untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, juga dibutuhkan implementasi yang baik terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.